Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala law kana li mithlu Uhudin zahaban lasarrani alla tamurra alayya thalathu layal wa indi minhu syai'un illa syai'un arsuduhul lidainin muttafaqun alaih. Qala wa an Abi Hurairah. Hadis yang ke-10 terkait dengan bab zuhud ini sanadnya datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai dia. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau kana li mislu Uhudin zahaban." Seandainya aku, kata Rasulullah, mempunyai emas sebesar gunung Uhud, lasarrani alla tamurra alayya thalathu layal. Tentu aku lebih bergembira manakala tidak lewat atasku 3 hari 3 malam. Wa indi minhu syai', dan aku tidak memilikinya sedikit pun, illa syai'un arsaduhu lidainin, kecuali beberapa dinar yang aku simpan untuk membayar hutang. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah, matan hadis ini sangat pendek ini, namun terkandung makna yang begitu padat di dalam hadis ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata lau ini. Ini merupakan bentuk tamanni. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang orang yang berimpak pada jalan kebaikan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata lau diperbolehkan di sini. Kita menggunakan kata lau ketika kita mencita-citakan suatu kebaikan. Dalam matan hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan dirinya atau mengandaikan dirinya mempunyai emas sebesar gunung Uhud tadi. Ini tidak lain dimaksud oleh matan hadis ini adalah al-hassu alal infaq fi wujuhil khair. Hadis ini memberikan sugesti, memberikan dorongan kepada kita sebagai orang-orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala rizki sedikit ataupun banyak, maka dalam hal berimpak, ketika kita memiliki impak umpama 1000 Bapak Ibu, namun niatnya ikhlas lillahi ta'ala, maka ini akan dibalas nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang 1000 itu menjadi 10.000. Kalau 10.000 akan dibalas dia menjadi 100.000. Nah, ini merupakan sugesti yang disampaikan oleh Rasulullah dengan menggunakan lau
sebagai kata tamanni untuk mencita-citakan sesuatu yang baik itu diperbolehkan itu. Menggunakan lau itu. Nah artinya walaupun tamanni ini adalah menginginkan atau mencita-citakan sesuatu yang sulit untuk diperoleh, namun kalau digunakan untuk jalan kebaikan, maka ini diperbolehkan dia. Kemudian infak ini dituntut kepada kita untuk mengeluarkannya ketika kita dalam kondisi hidup dan memiliki kesehatan yang sempurna. Dalam arti di sini kita mengutamakan infak itu, mengeluarkan infak itu ketika kita masih dalam kondisi diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita utamakan dia. Infak ini indal maut di sini. Ketika menjelang ajal kita dipanggil oleh Allah, baru di situ tergerak hatinya untuk mau berinfak. Padahal jauh sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan kepada kita untuk menginfakkan sesuatu di jalan kebaikan itu. Di samping itu juga di dalam hadis yang sudah lewat dulu sudah disampaikan juga itu yang berkaitan tentang orang yang sahihun sahih. Ini dengan menggunakan shot dalam kondisi sehat. Kemudian ada syahih itu dengan menggunakan syak. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menggambarkan para umatnya untuk terdorong berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sendiri berada pada a'la darajati zuhdi. Artinya di sini dia berada dalam puncak kezuhudan Rasulullah ini. Sekira dia tidak tersisa sedikit pun apa yang dimiliki oleh Rasulullah. Ini tidak tersisa sedikit pun apa yang ada pada diri Rasulullah untuk diimpakkan. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang gemar untuk melakukan atau mengimpakkan sesuatu yang dia miliki sehingga tidak tersisa sedikit pun. Nah, oleh karena itu impak ini adalah terhadap orang yang mustahik, yang yastahiquhu. Orang yang berhak untuk menerimanya. Sehingga Rasulullah tidak tersisa seperti tadi. Tidak ada yang disimpan oleh Rasulullah. Nah, ini yang dimaksud dengan wa indi minhu syai', dan aku tidak memilikinya sedikit pun, illa syai'un arsaduhu lidain, kecuali beberapa dinar yang aku simpan, kata Rasulullah, untuk membayar hutang. Maka terhadap orang yang memiliki hak di sini, maka tentu di sini kita langsung untuk memberikan hak daripada orang yang membutuhkan infak dan sedekah itu. Nah, sedangkan ketika kita tidak menemukan orang yang kita ingin untuk beri infak itu, bisa kita pending dulu, bisa kita tahan dulu. Dalam arti tidak kita tidak keluarkan itu. Nah, oleh karena itu di samping hadis ini juga menjelaskan tentang sugesti atau dorongan untuk berimpak
pada jalan kebaikan itu, maka di dalam hadis ini juga terdapat taqdimu wafaidain ala sadaqatit tatawu. Artinya mengutamakan dulu untuk membayar hutang ini. Karena sering disampaikan Bapak Ibu, ketika kita akan meninggal dunia nanti, hutang ini tidak boleh dibawa. Wajib hukumnya untuk diselesaikan. Maka setiap para pentakziah, ketika ada saudara-saudara kita yang meninggal di kuburan itu, selalu di situ disampaikan ya tentang tasamuhnya ini, permintaan maaf terhadap mayit yang sudah meninggal dunia, kemudian supaya dihalalkan juga hutang yang mayit ini miliki, tetapi sudah dialihkan tanggung jawab hutang-hutang tersebut kepada keluarga yang masih hidup. Nah, dari hadis ini ada 3 di sini yang kita peroleh sebagai kandungan makna daripada hadis tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan pertama di sini lau ini jawazu istimali lau inda tamannil khair. Artinya diperbolehkan kita untuk menggunakan kata lau itu ketika kita mencita-citakan suatu kebaikan itu. Karena Rasulullah tadi mengandaikan dirinya, mencita-citakan dirinya mempunyai emas sebesar gunung. Yang ukuran sebesar gunung Uhud ini, kalau Rasulullah memiliki, dia akan impakkan seluruhnya, tidak akan tersisa sedikit pun, kecuali yang dia sisakan itu adalah untuk membayar hutang yang ada pada dirinya. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Maka mendahulukan atau takdimu wafaidain, mendahulukan pelunasan daripada hutang piutang itu lebih afdol dia daripada sadaqatut tatawu, lebih afdol daripada sedekah sunnah. Nah, oleh karena itu hutang ini adalah bagian daripada satu kewajiban yang wajib kita lunasi. Satu kewajiban yang wajib kita lunasi. Nah, ini di samping dorongan untuk berimpak fi wujuhil khair, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis tadi tentang mendahulukan untuk membayar utang ini adalah lebih aula dia daripada sadaqatut tatawu.